senang sekali Sobat Olahraga Indonesia, di rumah Anda kembali bersama kami di Spirit Cities Altius Fortius. Dan seperti yang sudah kita janjikan di awal tadi, kita sampai di segmen yang kita tunggu-tunggu, yaitu segmen bincang. Dan kita akan ngobrol banyak, kita bahas tuntas nih mengenai satu tema, yaitu polemik gelanggang pacuan kuda Pulau Mas Jakarta yang akan menjadi venue cabang equestrian di ajang Asian Games 2018 nanti nih, Vika. Sudah dua narasumber ya, Pamela. Betul sekali. Di TVRI kali ini langsung aja diperkenalkan. Ya. Ini dia sudah hadir dua narasumber istimewa kita pada minggu siang kali ini. Di sebelah kiri saya perkenalkan terlebih dahulu ada Bapak Alex Asma Subrata sebagai Ketua Pemprov Pordasi DKI Jakarta. Selamat siang Pak Alex. Salam olahraga. Salam olahraga. Dan selanjutnya ada Pak Icuk Sugiarto, Wakil Ketua KONI DKI Jakarta. Selamat siang. Selamat siang. Kabar baik juga Pak ya? Ya, salam olahraga. Oke. Salam olahraga Jaya. Oke, baik. Semangat banget ya Bapak, kita ajak dong ya. Dan tentunya sebelum kita mulai perbincangan siang hari ini, kita saksikan terlebih dahulu tayangan yang satu ini. Gelanggang pacuan kuda Pulau Mas Jakarta Timur keberadaannya sudah ada sejak tahun 1970-an yang dibangun atas prakarsa Gubernur Ali Sadikin. Sejak keberadaannya, gelanggang pacuan kuda Pulau Mas dijadikan tempat untuk menggelar berbagai event nasional yang mendapat apresiasi dari pemilik maupun pecinta olahraga berkuda di tanah air. Selain sebagai tempat untuk mengukur sejauh mana prestasi yang telah dicapai Pemprov Pordasi di seluruh Indonesia, gelanggang pacuan kuda Pulau Mas Jakarta juga dijadikan sebagai tempat berkumpulnya pemilik dan peternak kuda untuk saling bertukar dan memberikan informasi mengenai perkembangan dunia olahraga berkuda di tanah air maupun mancanegara. Tahun 2018, Indonesia kembali dipercaya untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan pesta olahraga negara-negara di kawasan Asia atau Asian Games ke-18. Indonesia pertama kali menjadi tuan rumah Asian Games pada tahun 1962 atau Asian Games ke-14 yang dilaksanakan 54 tahun yang lalu. Perhelatan akbar di dunia olahraga multi-event 4 tahunan tersebut untuk cabang olahraga berkuda, khususnya equestrian, dilaksanakan sejak tahun 1982 atau sejak dilaksanakannya Asian Games ke-9 di New Delhi, India. Asian Games ke-18 yang menurut rencana akan dilaksanakan di Jakarta dan Palembang mulai tanggal 18 Agustus hingga 2 September 2018 untuk cabang equestrian akan digelar di gelanggang pacuan kuda Pulau Mas Jakarta Timur. Rencana untuk menggunakan gelanggang pacuan kuda Pulau Mas Jakarta Timur sebagai tempat penyelenggaraan equestrian Asian Games hingga saat ini masih menjadi perdebatan, sehingga terjadi polemik antara pengurus PP Pordasi dan Pemprov Pordasi, khususnya DKI Jakarta kepada pengurus besar Asian Games ke-18 2018. Ketua Umum PP Pordasi maupun seluruh Ketua Pemprov Pordasi seluruh Indonesia setuju gelanggang pacuan kuda Pulau Mas sebagai arena equestrian Asian Games 2018, namun harus disesuaikan dengan kondisi gelanggang dan tidak merubah lintasan untuk pacuan kuda seperti yang telah ada saat ini. Tentang polemik yang terjadi begitu ya, saya mau ke Pak Icuk terlebih dahulu. Pak Icuk, bagaimana kemudian melihat pembangunan venue untuk equestrian ini di gelanggang pacuan kuda? Ya, saya kira kalau kami dari KONI DKI, saya kira sangat mendukung upaya pemerintah DKI untuk meningkatkan sarana olahraga khususnya equestrian. Tetapi harapan kami dari KONI DKI tentu saja penambahan itu jangan sampai menghilangkan sarana yang sudah ada. Karena kita tahu bahwa pacuan kuda sendiri di DKI Jakarta kan sudah punya nilai historis yang sangat tinggi. Tentu saja seharusnya malah justru yang sudah ada itu ditingkatkan. Karena kita tahu Pulau Mas sendiri begitu besar namanya, karena semua tahu bahwa di sana ada pacuan kuda. Nah, tentu saja, dan apalagi pacuan kuda itu sendiri juga begitu banyak melahirkan adik-adik kita yang berprestasi melalui kuda pacunya. Dan sekarang ini juga KONI DKI Jakarta juga sedang mempersiapkan dalam rangka Pekan Olahraga Nasional, mempersiapkan untuk kuda pacu dan juga equestrian. Maka kita sangat prihatin sekali kalau seandainya upaya dalam rangka penyelenggaraan Asian Games yang ke-18 nanti sampai pada akhirnya harus menghilangkan sarana yang punya nilai historis yang sangat tinggi. Jadi jangan sampai
ya tentu saja pemerintah DKI sendiri di samping memang ingin membuat satu sarana equestrian yang sangat-sangat representatif, tapi juga harapan kita dari Komite DKI Jakarta juga kalau bisa sarana yang sudah ada untuk pacuan kuda ini juga bisa dipertahankan, karena saya melihat lahan yang ada sangat-sangat signifikan untuk bisa diadakannya atau diperbaikinya atau ditingkatkan kualitasnya untuk penyelenggaraan equestrian nanti. Jadi tanpa harus menghilangkan, karena berapa besar sih Pak itu area tersebut? Ya kalau minimal kan antara 60 sampai 90 meter, tetapi kan kalau ditambah sarana-sarana yang lain, saya kira di lahan yang ada di Pulau Mas sendiri sangat-sangat memadai tanpa harus menghilangkan sarana kuda pacu yang ada. Baik, saya ke Pak Alex selaku Ketua Pemprov Pordasi DKI Jakarta begitu. Ini Bapak bagaimana melihatnya, ada rencana perombakan untuk trek pacuan kuda sebagai venue untuk Asian Games nanti? Masalahnya karena PT Pulau Mas Jaya ini dan tidak pernah konsultasi dengan Pordasi pusat maupun Pordasi DKI. Jadi dia mengambil konsultan yang tidak mengerti masalahnya. Kan jadi kayak begini sekarang. Tapi kalau mereka tanya kita, anggarannya saya dengar juga 200 miliar ada. Nah, kalau dia tanya sama kita nggak perlu dibayar, kita kasih tempat yang benar. Tapi kan nggak perlu uang sebesar gitu, karena untuk membangun venue ini harus ada lebih dari FIA. Jadi nggak bisa sembarangan dia bikin begitu. Nah, sekarang saja mereka berhenti sendiri karena dari Federasi Equestrian ini belum memberikan persetujuan. Desainnya belum ada, dia membuat desain sendiri. Nah ini yang repot, membuat desain sendiri tanpa tanya sama kita. Akhirnya tempat arena pacuan kuda yang sudah ada ini, yang bagus ini diacak-acak sama dia untuk dihancurkan. Ini saya pikir sini ada hal-hal yang terlihat terlihat kurang baik lah. Gitu. Tapi apa sudah ada komunikasi yang dilakukan dari Pordasi, kemudian pihak-pihak terkait yang kemudian katanya pihak Pordasi belum tahu begitu kan seperti apa nanti desainnya begitu. Apa sampai sekarang ini sudah ada komunikasi yang dibangun? Ya, kita terakhir kemarin ketemu Wagub, ya kan, dengan juga PT Pulau Mas Jaya. Ya mereka agak kaget kata Wagubnya gitu kan. Kelihatannya mereka ingin menyelesaikan secepatnya, punya target itu, tapi selain target itu kan harus izin dari KOI saja, penempatan di sana itu belum ada gitu. Jadi otomatis Pordasi pusat juga kan harus minta approve kepada FIA-nya itu sendiri, nggak bisa sembarangan gitu. Nah ini jadi saya juga bingung ya, siapa yang sebenarnya ada apa gitu dengan cara-cara kok betul amat. Masalahnya kan di sini kalau ini dibongkar dalam rapat kemarin juga, kalau ini dibongkar lalu dipindah kemana, dia juga belum tahu. Ya kan? Lalu ada upaya-upaya tertentu tidak untuk kemudian nanti jangan sampai ini terjadi begitu pembongkaran area pacuan kuda ini? Ya artinya kan sekarang kita mau dibongkar nggak tahu tempatnya di mana, ya kan? Nah ini yang buat kami agak repot karena kita kan ikut persiapan untuk PON. Ya. Nah ini kuda-kuda harus pergi tanggal 1 Mei. Nah lalu kudanya disimpan di mana, latihannya di mana? Ya kalau misalnya lapangan bola, tenis gitu kan banyak. Nah kalau lapangan pacuan kuda di Jakarta cuma 1. Ya. Jadi kalau ini disuruh pergi, nah saya tanya kemana pergi, mereka nggak bisa jawab gitu. Itu masalahnya. Tadi proses untuk persetujuan dari FIA itu sendiri itu berapa lama itu Pak? Ya rencana tanggal 15 April ini kita ada Polisi Pusat akan datang ke sana untuk mengadakan suatu rapat kerja ya. Nah, sana tentunya nanti di situ akan ditentukan siapa yang akan ditunjuk dan siapa yang desain segala macam. Itu saja baru mulai. Nah ini kok gentol amat gitu. Oke. Kalau dari KONI sendiri bagaimana kemudian rekomendasi diberikan untuk solusi terhadap polemik ini begitu? Yang jelas KONI DKI Jakarta rekomendasinya pertama yang ditujukan kepada Bapak Gubernur yang mohon kebijaksanaannya dalam rangka lebih melihat secara makro bahwa
Pertama, bahwa kuda pacu itu Pulau Mas sendiri masih dibutuhkan oleh komunitas kuda pacu, dan dalam hal ini ya Porda DKI, apalagi dikaitkan dengan persiapan kita dalam menghadapi penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional nanti. Karena biar bagaimanapun dengan dihilangkannya itu, kita kan juga merasa khawatir dan juga merasa bingung. Nantinya hati-hati kita ini mau kita persiapkan dengan sarana seperti apa, karena tidak mudah. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Alex, bahwa kalau untuk sarana-sarana yang kecil-kecil barangkali di Jakarta mungkin masih ada, walaupun juga sudah digunakan oleh cabur-cabur yang lain. Tetapi kalau untuk kita membuat kembali, yaitu tempat seperti di Pulau Mas, yaitu tempat pacuan kuda seperti itu kan tidak mudah. Malah justru harapan dari KONI DKI Jakarta sendiri sebenarnya bukan hanya itu dipertahankan, tapi kalau bisa juga bagaimana itu ditingkatkan kualitasnya. Masa Singapura aja punya tempat pacuan kuda yang sangat-sangat luar biasa, masa kita dari dulu, bayangkan dari tahun 70 sampai sekarang kita hanya punya satu-satunya itu, masa mau dihilangkan lagi? Memang seperti sekarang ini kondisinya Pak, pacuan kuda Pulau Mas ini? Kalau lihat kondisinya tetap baik, dan kita layak dipakai karena memang dibikin dulu. Pakai berstandar internasional. Ya, itu terbesar di Asia Tenggara pada saat itu ya. Malaysia, Singapura belum punya seperti sekarang ini. Jadi kita sudah bagus ini, sekarang mau dibongkar. Nah ini saya pikir kalau kecuali ini tidak dipakai, sudah tidak layak, pengurus fondasi juga nggak ada, polisi pusat nggak ada, ya nggak apa-apa. Tapi masalahnya polisi pusat juga kalau mengadakan acara kejuaraan nasional, kejuaraan internasional, pacu melakukan equestrian bersama-sama. Jadi pacuan kuda ini sama ada di fondasi itu ada terbagi dengan 4. Di bawahnya dinaungi oleh misalnya Fondasi Pusat itu ada pacuan kuda, ada ketunggang berkuda, ada polo, peternakan. Nah itu semua jadi satu, payungnya Fondasi Pusat. Nah kita ini artinya tidak mungkin berpisah gitu, satu sama lainnya tidak mungkin orang Fondasi untuk memisah satu dengan satu yang lagi, itu masalah. Jadi di sini kelihatan seolah-olah Polres Pusat sama DKI lain. Tidak demikian. Polres Pusat justru sudah bikin surat kemana-mana, dia tidak mau dan tidak ingin ini pacuan kuda ini dibongkar, karena dengan dibongkar ini selesai, karena ini barometer dari seluruh kegiatan olahraga berkuda yang telah dibina 45 tahun, dan sekarang kuda-kuda Jakarta ini kan berkembang gara-gara ini. Orang lain ikut kita bikin tempat arena pacuan karena kita punya, semua pada ikut se-Indonesia. Nah kita ada malah dihapus. Nah lalu kemana? Karena kemana sekarang? Oke, Pak Alex sampai sekarang ini sudah membangun komunikasi dengan berbagai pihak tersebut yang mau membongkar, sudah mendapatkan salinan master plan desainnya begitu. Saya ingin melihat dari dua sisi begitu ya, mungkin pihak lain ingin segera merombak trek pacuan kuda itu untuk alasan-alasan tertentu. Mungkin Bapak ketika sudah melihat desainnya, apakah ketika itu sudah jadi nantinya akan bisa menciptakan atau meningkatkan kualitas dari gelanggang pacuan kuda Pulau Mas itu sendiri, atau sama saja begitu? Saya juga dapat surat dari Federasi Equestrian Asia ya, bahwa itu desain itu melebihi daripada aturan yang ada. Terlalu banyak. Jadi, nah ini dari Federasi Asia sendiri ini mestinya cuma 3 surat cukup, dia bikin 7. Nah jadi sengaja itu hal yang positif atau negatif Pak? Negatif Pak, karena buat apa banyak-banyak, sedangkan di Olimpiade saja dia bisa dikecilkan. Dari ini saya pikir ada niat muatan-muatan yang tentunya tidak baik. Saya sendiri punya desain yang sudah ada. Nah ini semacam begini nanti. Ini sebenarnya bisa semuanya gitu. Nah, ini kan semuanya bisa. Tapi ini yang saya pikir bisa sini dipakai semua, tidak perlu merubah yang ada. Nah ini sudah ada tangan-tangan dari Fondasi Pusat dan DKI. Mestinya dia menanyakan dulu kita ini. Jadi jangan dia bikin-bikin sendiri gini. Yang memakai itu siapa gitu. PT Pulau Mas Jaya atau Fondasi Pusat DKI kan. Pembangunan venue untuk equestrian di gelanggang pacuan kuda ini tadi apa komunikasi dengan Fondasi. Terus juga ada apa sih sebenarnya? Nah ini karena terus terang kalau dilihat daripada ini, saya dengar ini proyeknya 200 miliar. Waduh, banyak amat gitu loh. Gitu. Masa hanya bikin
tempat lapangan ya 100 kali 90 ada cuma 3 aja sampai segitu banyak kandang misalnya tambah 1 perbaiki, saya pikir itu nggak mungkin, terlalu banyak itu kan. Lalu apa sih? Nah selain itu kalau ini dipindahkan, oke Pak, nanti akan katanya sih akan kita pindahkan. Berarti kalau dia pindahkan lagi, membongkar ini kan ada 23 hektar. Jadi dia harus mencari lagi 23 hektar lagi. Itu biayanya berapa? Ya. Jadi kan lebih baik cari tanah sendiri, bikin di sini selesai. Iya. Jadi lebih murah ya 200 miliar pindah ke sini. Jadi tidak usah 2 tempat ini dihancurkan, 1 tempat dihancurkan lalu bikin lagi. Berarti kan ada 2 proyek ini. Baik. Nah itu kafir ada niatan jahat aja. Ya saya kira harapan kami dari KONI DKI tentu saja kita berharap adanya kebijakan yang memang lebih memikirkan secara umum, karena biar bagaimanapun Pordasi ini kan juga salah satu lembaga yang memang harus kita payungin, kita dukung, karena biar bagaimanapun mereka juga berkontribusi terhadap pencitraan DKI sendiri. Karena biar bagaimanapun sarana ini kan kita bisa lihat dengan adanya sarana itu kan hampir setiap minggu, maksimal 2 minggu sekali di Pulau Mas sana itu kan ribu-ribu orang nonton pacuan kuda, dan ini kan sebagai sarana yang positif. Apalagi kita harus lihat kalau sarana-sarana yang punya nilai historis tinggi terus kita harus hilangkan begitu saja, rasanya kan sangat sangat ironis. Karena biar bagaimanapun di DKI ini kan masih banyak lahan yang ini. Kalau cuman hanya ingin mengupayakan memiliki sarana untuk equestrian, saya kira kan di Pulau Mas sendiri sebenarnya kan sudah ada, tinggal itu saja diperbaikin, diperluas, dan itu tanpa harus menyentuh sarana pacuan kuda sendiri. Betul, ya. Baik, Pak Icu, kalau untuk melihat venue-venue lain untuk Asian Games 2018 nanti, apakah polemik yang terjadi di pacuan kuda Pulau Mas ini mengganggu tidak sih untuk renovasi ataupun pembangunan venue-venue lain yang akan dipakai nanti? Ya tentu saja, karena kita lihat sekarang ini kan pada saat sejak kita ditunjuk sebagai tuan rumah Asian Games 2018, tentu saja kan kita sedang mempersiapkan venus-venus, baik itu venus yang harus direnovasi maupun venus-venus yang harus dibangun dari awal. Nah ini tentu saja kan memerlukan itu. Nah sebagian besar, kebetulan sebagian besar venus-venus yang ada di Jakarta ini sebagian besar sekarang ini ditempatin oleh hati-hati kita, hati-hati DKI yang saat ini sedang kita persiapkan menuju PON pada bulan September nanti. Nah tentu saja ini akan sangat mempengaruhi, karena pada saat nanti kemungkinan bulan-bulan Mei itu sarana ini sudah harus direnovasi. Tentu saja ini mengakibatkan para hati-hati kita yang sedang kita persiapkan ini akan terganggu, karena di samping latihan mereka harus pindah, ini kan tidak mudah, apalagi cabur-cabur yang memang memerlukan peralatan-peralatan yang harus juga ikut dipindahkan. Nah ini kan pertama atlet harus beradaptasi kembali, terus kedua dengan situasi yang sebenarnya tinggal beberapa bulan lagi, ini sangat mempengaruhi. Apalagi DKI Jakarta juga punya target mempertahankan gelar juara umum. Nah tentu saja ini sangat mempengaruhi. Pak Alex, kalau memang jadi kemudian begitu ya, ini dibongkar dijadikan venue untuk equestrian, opsi dari pacuan kuda sendiri seberapa bagi kelangsungan pacuan kuda sendiri begitu? Ya kalau ini dibongkar atau ada opsi lagi, karena setelah akan dibongkar kan mau latihan di mana pertama kan. Sekarang kita bongkar sekarang, tentunya ya hancur apa yang telah dibina oleh Pak Ali Sadikin, dan waktu ini disetujui langsung tanda tangan oleh Pak Harto. Jadi otomatis dengan dihilangkan ini bukan hanya Jakarta saja yang akan rusak semua. Jadi semua peternak-peternak yang di luar Jakarta itu akan hilang, karena terus terang ini ada barometernya. Jadi semua kuda-kuda yang ada di daerah-daerah petani-petani ini otomatis mereka bertani kuda-kuda ini, kudanya bagus-bagus datang ke Jakarta, dibeli Jakarta. Jadi mereka adalah pengupai dari kuda-kuda ini yang terbaik. Dan sekarang sudah sampai generasi ke-7
Bayangkan 45 tahun dibikin oleh Pak Ali Sadikin sampai 2007, sekarang harus stop. Bagaimana? Bahkan dulu yang ngajak ke sini ini adalah Pak Ali Sadikin mengundang para gubernur untuk mengirimkan Pak atlet-atlet itu ke sini. Dan sekarang atlet di sini sedang hari ini mau digusur. Lalu digusur itu kemana? Mungkin mereka nggak tahu nih. Mereka tidak ngerti kalau kuda itu tidak boleh bergaul dengan manusia perawatnya. Ya kan, kalau misalnya balap sepeda reket kan ditinggal latih selesai. Nah di sini yang kelihatannya mereka nggak ngerti atau nggak ngerti bahwa kuda itu tidak bisa jauh dari perawatnya. Berarti memang sangat fatal sekali kalau sampai ini terjadi begitu ya, venue dari equestrian di menurut saya gelanggang pacuan kuda dijadikan sebagai venue equestrian begitu. Pak, ini akan memakan waktu berapa lama sih Pak rencana perombakan ini? Ya pasti 1 tahunan tentu. Sekitar 1 tahun. Jadi sekitar 1 tahun itu komunitas pacuan kuda, kemudian para atlet itu tidak memiliki tempat sama sekali ya untuk berlatih begitu, untuk mempersiapkan juga untuk ajang Asian Games gitu ya. Jadi sebetulnya apa sih urgensinya begitu Pak? Setelah ada berbagai komunikasi yang dilakukan oleh Pemprov pusat maupun DKI begitu, apa sih alasan mereka sebetulnya, urgensinya apa untuk melakukan perombakan itu sekarang? Alasannya sih dia Ahok suruh bikin yang terbaik di dunia katanya. Nah, kita setuju aja. Ke dunia itu kayak gimana? Nah, dunia saja kemarin sudah mengingatkan lu punya desain itu nggak benar. Oversight gitu, melebihi. Justru mereka ini sekarang bikin tempat itu tidak perlu yang wah. Yang penting lapangannya itu ukurannya saja gitu ya. Dan landasannya itu sesuai dengan aturan. Kita lapangan bola, misalnya dia bilang bikin lapangan bola 7, sebesar lapangan bola itu nggak usah 7, cukup 4, cukup 3. Nah, memang kalau standarnya sendiri itu berapa sih? 3 sampai 4, jadi nggak perlu 7, ya kan? Ukurannya juga nggak seperti yang disampaikan oleh dia. Ukurannya terlalu besar, terlalu maksimal. Jadi ini yang desainnya itu PT Pulau Jaya ini kecepatan, lalu meminta sama orang yang desainer yang kata ahlinya, ternyata saya orang ini yang mengajukan kepada PT Pulau Jaya bermasalah. Orang ini. Pak Alex mungkin bisa memberikan saran kepada stakeholder khususnya pemerintah terkait persoalan ini. Ya, saya pikir mereka itu harus tentunya bekerja sama PP Prodasi dan DKI untuk duduk bersama dan selalu dipengaruhi oleh orang-orang yang katanya menjadi desainer yang katanya orang asing gitu kan. Jadi harusnya dia percaya sama orang asing ini. Orang asing ini siapa? Sebenarnya di belakang orang asing ini ada orang yang memang nakal sebelumnya. Nah dulu sebelum ini dia yang bermain di sini, sekarang dia main lagi di sini. Baik. Tapi apa sih yang sebetulnya berbagai tadi komunikasi sudah dilakukan gitu, berbagai upaya-upaya juga sudah dilakukan dari pihak Perdasi juga begitu. Tapi kalau misalkan ini akan betul-betul terjadi begitu, apakah akan menerima saja atau akan terus fight sampai betul-betul tidak menurut kami sih, karena kita telah rapat dengan seluruh Perdasi Indonesia, 12 Perdasi Pemprov menyatakan bahwa kami mendukung untuk tidak berubah, dan kami apapun kita alasannya kita akan bertahan di sana. Kita lihat aja nanti apa yang kita akan lakukan, pokoknya akan kaget-kaget aja. Tapi tentunya akan ada batas waktu kan Pak, sampai kapan nih Pak? Kita sih tetap di situ dan tidak akan meninggal tempat itu. Baik. Karena kita terus terang bayangkan ini mau dibikin tapi penunjukan dari KOI saja tidak ada, kan harusnya yang mau bikin kan harus penunjukan dulu, dan ini nggak ada. Dia ketemu cepat. Pak Icuk, bagaimana support yang diberikan kepada Perdasi sendiri? Yang jelas support kita adalah kita terus melakukan kami dari KONI melakukan komunikasi intensif khususnya dengan pemerintah DKI supaya juga dalam rangka Asian Games sendiri juga pemerintah DKI juga bisa melihat secara komprehensif bahwa kepentingan yang lain pun juga perlu mendapatkan perhatian. Jadi kita ya intinya adalah KONI DKI mendukung
dibangunnya sarana equestrian, tetapi kalau bisa juga nomor-nomor seperti pacuan kuda yang sekarang ini juga selalu menjadi salah satu andalan DKI juga, itu juga bisa dipertahankan. Karena tanpa sarana bagaimana atlet kita bisa berprestasi. Baik, terima kasih Pak Icu dan juga Pak Alex berbicara. Semoga polemiknya cepat dapat solusi begitu ya, tidak larut-larut. Oke, kita sudah berbincang-bincang tadi Pak Mila, dan sekarang kita akan Dan kita masih punya banyak sekali informasi menarik untuk Sobat Olahraga Indonesia di rumah. Tapi usai jeda yang satu ini, makanya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Spirit Cities Artius Vertius.